Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya, yaitu mengenai kehidupan gitu ya. Bahwa hidup itu perlu adanya kesabaran gitu, kesabaran dan keikhlasan. Bahwa sebenarnya di dalam kesabaran itu juga ada mengandung energi yang luar biasa yang sebenarnya yang mungkin nggak banyak orang tahu atau mungkin kita sendiri tidak mengetahuinya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan uh, kita menghadapi suatu masalah, nah, bahwa kesabaran itu juga bisa untuk mengobati suatu penyakit, bisa juga itu energinya. Bisa untuk menolong atau membantu kita menyelesaikan solusi dalam sesuatu hal, kayak misalnya kita menghadapi suatu masalah apa gitu kan, yang membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang maksimal. Nah, itu butuh atau kita harus mengambil suatu keputusan yang bagus, yang tepat. Nah, itu juga membutuhkan ketenangan dan ketenangan itu juga membutuhkan suatu kesabaran ya. Nah, jadi itu hal yang sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua bahwa kita hidupkan itu bertemu dengan banyak orang ya, beraneka ragam jenis sifat dan karakter, dan kita juga nggak bisa apa ya namanya, me- mengendalikan apa yang ada di luar diri kita. Ya mungkin bisa juga ya kita bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita, tapi itu membutuhkan energi yang tersendiri ya, yang banyak ya seperti itu ya. Itu dengan kekuatan pikiran dan kekuatan hati itu bisa juga, tapi ya kita lebih memfokuskan ke dalam diri sendiri lah. Jadi kalau misalkan kita supaya badan kita sehat, jasmani rohani kita sehat, hati kita itu kan semua penyakit kan dipengaruhi oleh hati ya. Hati kita diusahakan sehat, hati dan pikiran kita. Nah, terus nanti kalau misalkan hati kita sehat, nah badan kita secara fisik juga akan sehat. Nah, kita menjaga lah apa hal-hal yang bisa membuat hati kita itu terluka atau tersakiti atau membuat pikiran kita jadi apa ya, ruwet ya, jadi terasa berat, jadi hal-hal yang nggak penting. Makanya kita perlu untuk merestart apa yang ada di dalam pikiran, bahwa segala sesuatu tujuan kita itu sebenarnya bisa diprogram dari pemrograman pikiran ya. Jadi nggak hanya komputer saja yang diprogram, bahkan pikiran kita juga bisa. Nah, jadi hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang sekiranya itu nanti akan mengganggu ya konsentrasi kita. Nah, itu ya kita sisihkan atau kita hindari. Jadi kita fokuskan ke hal-hal yang lebih penting, meski baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Jadi yang sekiranya hal yang kurang bermanfaat atau kurang penting atau hal yang nantinya akan mengganggu pikiran dan hati kita, ya kita antisipasi ya seperti itu. Supaya kita tetap sehat dan uh, tentrem ya gitu ya. Nah, jadi uh, dan kita juga tidak menutup kemungkinan juga, karena kita kan makhluk sosial, kita berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi beraneka ragam sifat dan karakter orang, kayak gitu ya. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, ada yang dia baiknya karena ada pamrihnya, jadi nggak tulus ikhlas. Karena zaman sekarang orang benar itu ini ya, orang yang benar itu jarang ya. Kalau orang yang baik itu malah justru banyak. Kenapa orang baik itu banyak? Karena orang baik itu biasanya ada pamrihnya, ada tujuannya, ada apa motivasi ataupun apa yang saya dapatkan, nah seperti itu. Untungnya apa? Nah kayak gitu kan. Karena kebaikan itu jarang yang tulus ikhlas apa adanya ya, itu jarang zaman sekarang. Orang baik itu banyak, tapi biasanya orang baik itu ada pamrihnya. Nah, seperti itu. Jarang yang tulus ikhlas ya.
Ya meskipun ada, tetapi nggak semuanya seperti itu. Terus orang benar juga ya jarang juga ya temui zaman sekarang ya. Tapi ya kita harus berprasangka baik kepada orang lain gitu kan, karena itu kan penting ya untuk menjaga kesehatan kita juga. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, ke kesabaran. Meskipun setiap orang itu punya sifat dan karakter yang berbeda, ya, tetapi misal ada yang baik, ada yang tulus, ada yang nyakitin kita, ada yang melukai kita, ada yang kita sudah nggak berbuat apa-apa, tetapi kok mereka masih menjahili kita, jahat ke kita, ya kita berusaha untuk bersabar. Karena sebenarnya sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada orang yang jahil ke kita, jahat ke kita, eh, kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabarlah maka janganlah marah maka bagimu surga. Nah seperti itu juga satu kalimat kalau diterjemahkan itu juga sangat menjadi sangat banyak sekali ya, sangat luas ya. Nah jadi kita janganlah marah, janganlah emosi, bersabarlah, sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Nah, tetapi karena kita manusia biasa, punya banyak kekurangan dan kelebihan, ya kita berusahalah semaksimal mungkin. Kayak misal contoh ya, kalau ada orang jahil, kita ngalah lah. Mengalah bukan berarti kalah. Nah, yang pertama mengalah, yang kedua ngalih. Ngalih itu kita menghindar. Jadi bukan berarti kita nggak berani atau pengecut ya. Tetapi kita ya bersabarlah seperti itu. Kita maafkan mereka gitu ya. Dan kita doakan supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi kita pertama ngalah, yang kedua kita ngalih atau menghindar, yang ketiga kalau kita masih tetap dijaili atau dijahati, maka kita ngolah. Setelah ngolah maka kita melangkah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada proses-prosesnya. Nah, ngolah itu kan banyak yang dilakukan, tapi lebih baiknya sih kita bersabar, kita ikhlas, kita memaafkan mereka, kita mendoakan supaya mereka dikasih petunjuk dan hidayah sehingga ya melakukan hal-hal yang baik, yang nggak baik ya jangan dilakukan ya seperti itu ya. Nah, tetapi karena kita manusia itu penuh dengan keterbatasan, ya penuh dengan keterbatasan. Nah, maka ini ya setelah kita berusaha bersabar ya, kalau mereka masih keterlaluan ya kita harus mengolah gitu supaya kita tidak terinjak-injak. Jadi kita harus mengolah. Nah, mengolah ini banyak ya caranya ya. Salah satunya ya dengan berpuasa bisa, dengan kita tidak tidur, mengurangi tidur bisa juga. Tentunya di hari-hari tertentu ya, atau mungkin di hari lahir kita 3 hari kita berpuasa. Jenis puasa juga banyak. Kalau yang bagus sih itu puasa mutih ya, jadi hanya air putih dan nasi putih. Nah, itu kita berpuasa bisa, bisa kita berzikir, bisa bisa kita untuk ada zikir tertentu yang kita untuk meminta keadilan Tuhan ya. Jadi supaya Tuhan itu menunjukkan mana yang benar, mana yang salah itu, dan nanti yang salah itu nanti ada akan menerima ini ya balasannya gitu, meskipun itu waktu dekat atau waktu lama atau kapan lah itu urusan Tuhan. Nah, itu ada caranya seperti itu ya. Misal kita kalau udah benar-benar mentok ya, hati kita udah ngalah, udah menghindar, udah kita diam, udah terus ya kita ngolah. Nah, itu ada salah satu caranya ya, ini memang harus hati-hati sekali ya, nggak boleh buat sembarangan ya. Kalau bisa, kalau kita dijailin orang, kita bersabar, kita memaafkan mereka, terus kita mendoakan supaya dikasih petunjuk dan hidayah. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah dilakukan, kita udah mentok nih, kesabaran kita udah habis ya. Kita inilah ya, mengolah ya, bisa berpuasa 3 hari, bisa nanti ada hari-hari tertentu juga. Nah, dengan berpuasa itu akan jauh lebih baik. Terus kita juga
Itu fungsinya juga untuk pagar diri ya. Bukan kita untuk membalas, enggak, untuk pagar. Nah, terus yang kedua, ada amalan ya yang dilakukan itu setiap saat, setiap waktu, setiap apapun kita itu dibaca di dalam hati, atau mungkin kita sempatkanlah di malam hari ya. Jadi di malam hari kan situasi tenang, itu lebih mendukung kita untuk lebih berkonsentrasi. Nah, jadi suatu permintaan kita kepada Tuhan atau suatu doa atau suatu tujuan supaya gampang terkabul itu kan dalam situasi yang tenang. Situasi kondisi tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, ya kan, diri kita dan lingkungan kita tenang. Terus juga selain tenang juga melibatkan rasa di situ sehingga menimbulkan kekhusyuan, serius, khusyuk, serius, sungguh-sungguh kayak gitu kan. Jadi harus melibatkan rasa di situ supaya cepat terkabulkan. Nah, ini saya sampaikan dalam bahasa Jawa ya, itu bisa ditranslate atau diterjemahkan ke yang lain juga. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zatullah sifat nabi sang mata komala. Sapa wonge gawe ala ing badan saliraning sun sinendal ing malaikat. Nah, itu dibaca, ini sifatnya umum ya. Jadi siapapun orangnya, jadi kita nggak terfokus ke A, B, C, D, ke perorangan ya. Jadi ini sifatnya umum. Jadi untuk pagar diri sebenarnya, bukan untuk membalas ya, atau untuk memberikan balasan, itu nggak, untuk pagar diri. Jadi siapapun orangnya, baik itu orang jauh, orang deket, orang apa, model apa, siapapun itu sifatnya umum. Yang dia jahat ke kita, dia jahil ke kita, dia bikin fitnah di mana-mana tentang kita, dia menyerang kita, dia ya sesuatu hal yang tidak mengenakan. Nah, itu bisa kita antisipasi pakai itu ya. Jadi ini kita juga meminta berdoa juga tujuannya kepada Tuhan, meminta kekuatan dan daya hanya kepada Tuhan ya, seperti itu ya. Jadi supaya lebih khusyuk kan dengan bahasa masing-masing. Ini dengan bahasa Jawa ya, dan itu bisa ditranslate. Jadi Allahumma zatullah sifat nabi sang mata komala sapa wonge gawe ala ing badan saliraning sun sinendal ing malaikat. Nah, jadi siapapun itu yang dia berbuat jahat, ingin berbuat jahat ataupun sudah berbuat jahat jahil ke kita, itu nanti akan apa ya, tercover lah ya, kita terjaga, terlindungi. Jadi akan ada yang ngebales nanti, Tuhan yang akan mengatur semuanya. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan khawatir ya, bahwa Tuhan itu Al-Hakim, Maha Adil. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau posisi kita benar, dijahati sama orang, dijailin sama orang, itu kita, iya, kalau bisa kita bersabar, kita memaafkan, kita mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar. Tetapi kalau itu sudah kita lakukan tetapi mereka masih tetap jahat ke kita, jahil, nah itu ya kita berusaha mengolah ya, supaya mereka dikasih peringatan lah, supaya berubahlah ke hal yang baik. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya bukan ngebales ya, tetapi untuk pagar diri. Jadi siapapun yang berbuat jahat ke kita, yang berbuat jahil ke kita, yang memfitnah kita, yang memojokkan kita, yang menyerang kita, nah itu nanti akan ada yang ngebalesnya sendiri by system ya. Kalau zaman sekarang itu sudah otomatis, itu udah ilmu Allah yang berjalan di situ. Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu Al-Hakim. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jangan buat sembarangan ya, kalau benar-benar mentok ya. Jadi itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.